Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Dikala takdir berkehendak, tak ada satupun insan yang mampu menolak dari hal yang tidak diinginkan sekalipun. Mungkin dengan segala materi yang dimiliki dapat memenuhi segala keinginan dan keegoisan dalam hati manusia. Namun, lain halnya tentang perasaan. Tak semudah membolak-balikkan telapak tangan, membeli ataupun memberikan ketulusan hati kepada seseorang dengan uang. Karena kasih sayang dan ketulusan itu hadir dari hati, bukan karena indahnya pandangan materi. Akankah ikatan yang akan dibangun karena ambisi, keangkuhan, dan keegoisan akan sanggup bertahan dan terjalin dengan baik? Bastian dan Raharja bersenda gurau di kursi taman yang berada di depan rumahnya. Terukir senyum bahagia di raut wajah kedua lelaki tua tersebut. Namun, adakah mereka menyadari problem yang terjadi di antara kedua anaknya? Jika ambisi telah merasuki hati, telah melenyapkan segala ketulusan, menutup mata dari segala masalah, seolah-olah semua baik-baik saja. Dan begitulah realita yang dilakukan kedua lelaki tua tersebut. Krik, Bastian dan Raharja Wijaya saling mengadukan kedua gelas minumannya, kemudian meneguk pelan air anggur yang berada di dalam gelas kaca tersebut. Setelah resepsi pernikahan mereka selesai, aku telah berniat membeli semua saham para penanam modal di perusahaanmu. Aku ingin hanya kita berdua saja pemilik saham di perusahaanmu, KBS Group, ucap Bastian bersamaan meletakkan gelas minumannya. Aku tidak keberatan dengan kemauanmu, jawab Raharja Wijaya tenang, tak lama tersenyum kecil. Bukankah kau perusahaanmu KPP Group sedang berkembang, ucap Raharja lagi. Justru itulah aku ingin lebih mengembangkan sayapku, menambah investasi di perusahaanmu. Bukankah itu bagus? Semakin mempererat hubungan keluarga ini, ucap Bastian tersenyum sinis. Apakah kau keberatan? Sambung Bastian lagi. Bagaimana mungkin aku keberatan? Justru aku senang kau menanam modal di perusahaanku, lirih Raharja, kembali meneguk minumannya. Claudia adalah putriku satu-satunya. Telah banyak lelaki yang ingin meminangnya, namun aku menolak semua lamaran itu karena aku sangat mengetahui karakter putriku. Dia sangat menyukai anakmu, Rio. Kebetulan kita rekan bisnis, maka aku pikir ada baiknya pernikahan mereka dilaksanakan secepatnya, ucap Bastian panjang lebar. Aku juga sependapat dan berpikiran sama sepertimu, ulas Raharja. Aku berharap anakmu tidak mengecewakan anakku, karena baru-baru ini aku mendengar desas-desus kalau anakmu
telah memiliki istri kon. Papa, ucap Claudia, tiba-tiba telah berdiri di dekat Bastian, memutuskan ucapan Bastian. Selamat pagi Om, sapa Claudia, menyalami tangan Raharja, lalu duduk di kursi sebelah Bastian. Selamat pagi, jawab Raharja, tersenyum kecil, membalas jabatan tangan Claudia. Tak berapa lama terlihat Rio berjalan menghampiri mereka bertiga yang sedang duduk. Angin semilir menyapa, memasuki ke jendela kamar Rehan yang terbuka. Sore itu terlihat cerah, awan menggulung di bawah langit biru. Sepasang mata sayu menatap dalam ke langit biru itu dengan mendongakkan kepala. Terlihat tangan kanan memegang sebotol air mineral. Tak lama meneguk minuman tersebut. Rehan berjalan meraih figura foto berukuran sedang yang tergeletak di atas nakas. Bagaimana kabarmu, Liana? Aku sudah lama tidak berjumpa denganmu. Kamu sedang ngapain? Aku telah berjanji kepada ibu akan mempertemukan kamu dengannya. Andaikan kejadian itu tidak terjadi, kau pasti sangat terkejut, lalu sangat bahagia dengan kejutan terindah ini. Bisik batin Rehan, tersenyum simpul menatap figura foto tersebut. Yang terlihat wajah Liana tersenyum masih berusia remaja. Tak lama Rehan kembali meletakkan figura tersebut di atas nakas. Rehan meraih telepon genggam yang tergeletak di atas nakas, kemudian membuka nomor kontak yang tertulis Haniku. Rehan bergumam, refleks tersenyum kecil, memandang layar telepon genggamnya. Nama nomor kontak yang bertuliskan Haniku itu. Sepertinya aku tidak pantas lagi menyimpan nomor kontakmu dengan sebutan ini, bisik batin Rehan, masih saja tersenyum geli. Kemudian mengubah nama dengan mengetik adikku. Bagaimana bodohnya aku dan penuh teka-tekinya kehidupanku ini. Aku baru menyadari jikalau kau adalah adikku, bisik batin Rehan bersamaan duduk di sudut ranjangnya. Rehan menekan tombol telepon genggam, ingin membuat panggilan menghubungi kontak Liana. Tok, tok, tok. Permisi tuan, ucap pelayan dari luar pintu kamar yang tertutup. Rehan refleks bangkit, mengurungkan niat menghubungi Liana. Maaf mengganggu tuan, ada tamu menunggumu, ucap pelayan kemudian menundukkan wajah. Di mana dia? Tanya Rehan yang telah berdiri membukakan pintu kamarnya. Di ruang tamu tuan, jawab pelayan singkat. Baiklah, jawab Rehan, kemudian berjalan ke ruang tamu. Tubuh yang masih berbalutkan kaos oblong polos berwarna putih dengan celana santai sebatas lutut. Ternyata kamu ibu, ucap Rehan, refleks berlari menghampiri Yuliana yang sedang duduk di sofa ruang tamu. Yuliana tersenyum lalu bangkit membalas dekapan anak tirinya itu. Maafkan ibu datang begitu mendadak, tidak memberitahukan kepadamu, sehingga sangat mengagetkanmu.
ucap Yuliana tersenyum sambil mengelus pundak anaknya. Ibu bisa aja bikin kejutan segala. Aku sangat senang ibu datang ke sini, ucap Raihan tersenyum simpul sambil menatap wajah ibunya. Kenapa ibu tidak memberitahukan mau ke sini? Kalau ibu mengabariku, aku pasti segera mungkin menjemputmu, keluh Raihan. Kasihan ibu, jauh-jauh ke sini sendirian, rungut Raihan lagi. Entah kenapa ibu sangat merindukanmu dan adikmu, Liana. Makanya ibu memutuskan ke tempatmu, jawab Juliana. Wajah tiba-tiba sendu, kemudian menundukkan kepala. Raihan termenung sejenak, kemudian menatap ke arah koper berukuran jumbo yang dibawa Juliana. Ibu, aku akan berusaha mencari adikku dan secepatnya mempertemukannya denganmu, bisik Raihan mencium punggung tangan Juliana yang telah keriput. Ibu sebaiknya beristirahat dulu di kamar, ucap Raihan lagi. Baiklah, jawab Juliana singkat, kemudian bangkit mengikuti pelayan yang telah menyeret kopernya ke kamar. Bibi, tolong siapkan menu istimewa untuk ibuku. Layani segala kebutuhannya dengan baik, ucap Raihan kepada pelayan yang sedang berdiri di sampingnya. Baik tuan, jawab pelayan singkat, menundukkan kepala lalu meninggalkan Raihan yang sedang duduk di sofa. Aku sangat bahagia. Akhirnya ibu memutuskan berkunjung ke tempatku. Setelah sedari dahulu aku mengajak ibu menetap di sini, namun ibu selalu menolaknya, bisik batin Raihan. Liana, aku tidak bisa membayangkan jika kau mengetahui kejutan terindah ini, bisik kalbu Raihan lagi sambil tersenyum simpul menyandarkan kepala ke sofa. Akankah keinginan Raihan segera terwujud untuk mempertemukan Liana dengan ibunya? Bagaimanakah dengan Rio? Akankah pernikahan yang tidak diinginkannya itu dapat terelakkan? Bagaimanakah kabar Liana yang selalu menantikan kedatangan obat pelipur lara serta belahan hatinya?